Something. I hope not. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Penamuktisari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum fisika kesehatan dan sistem pencacahan yang telah dilakukan beberapa bulan terakhir. Jadi yang pertama, itu kita akan membahas tentang laporan praktikum 8. Itu tentang multi-channel analyzer atau MCA. Tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mengetahui fungsi dan cara kerja dari MCA, atau yang biasa kita sebut detektor radiasi, dan juga mengetahui puncak energi dari sumber radiasi gamma, menganalisis logam yang efektif untuk mengabsorpsi radiasi sinar gamma. Untuk dasar teorinya, seperti yang kita ketahui, MCA merupakan suatu perangkat elektronik yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi atau juga menganalisis spektrum energi dari sinyal deteksi radiasi. Kemampuannya bisa untuk menganalisis secara kualitatif maupun kuantitatif, mengidentifikasi jenis partikel radiasi, menentukan tingkat aktivitas, dan juga konsentrasi dari sumber radiasi. Metode praktikum kita kali ini yaitu dilakukan di Laboratorium Fisika Radiasi dan Medis Universitas Diponegoro dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut, yakni radiasi gamma cesium 137, plat PBAL-Fe atau timbal aluminium dan besi masing-masing dengan ketebalan 3 mm, sensor Casey, detektor sintilasi, power supply 1,5 kV, yang penyangga dan penjepitnya, dan juga yang terakhir itu kita menggunakan komputer. Prosedur praktikum yang kita lakukan itu secara bertahap, dimulai dari mempersiapkan peralatan dan materi yang diperlukan, memasang cesium pada perangkat, menyambungkan perangkat dengan stop kontak, menyalakan komputer, membuka program sensor Casey pada komputer dan dilakukan proses suatu kalibrasi, melakukan perhitungan radiasi yang dihasilkan oleh cesium 137 tanpa adanya absorber atau penyerap. Lalu kemudian kita menghitung juga hasil radiasi yang dilakukan dengan memasang penyerap timbal, aluminium, dan juga besi dengan ketebalan masing-masing sebesar 3 mm. Setelah itu, data yang kita peroleh dari sensor Casey kita masukkan ke lembar kerja Excel, atau yang kali ini saya menggunakan Origin untuk memplot hasil yang kita dapatkan ke dalam bentuk grafik. Hasil dan pembahasan, bisa kita lihat ini adalah data yang sudah saya plot ke dalam bentuk grafik menggunakan software Origin. Nah, kita lihat untuk garis biru di sini itu merupakan emisi energi untuk cesium tanpa adanya absorber, tanpa suatu penyerap. Untuk yang grafik berwarna hijau itu merupakan emisi yang dihasilkan untuk cesium menggunakan shielding atau absorber berjenis timbal setebal 3 mm, yang garis merah merupakan emisi sinar untuk penggunaan absorber aluminium 3 mm, yang kuning itu untuk besi 3 mm. Jika kita lihat di sini, untuk cesium sendiri memiliki gamma fotopik atau titik puncak dengan energi sebesar kurang lebih 474 kiloelektronvolt dengan jumlah cacah sebesar 234,9 cacah. Namun menurut beberapa literatur, itu cesium memiliki gamma fotopik sebesar ini 661,7 kiloelektronvolt. Namun pada praktikum kita kali ini untuk sesi 3 itu kita mendapatkan nilai gamma fotopik yang cukup jauh berbeda. Ini dapat dimungkinkan karena adanya kalibrasi dan juga perhitungan yang kurang tepat. Di sini kita dapat melihat adanya X-ray fotopik, lalu ada lead X-ray backscatter dan juga compound cell. Jadi untuk gamma fotopik sendiri dihasilkan oleh peluruhan sinar gamma yang awalnya meluruh menjadi barium 137 metastabil, selanjutnya
dari barium 137 metastabil menjadi barium 137 yang mengemisikan energi sebesar 661,7 kilo elektron volt. Nah, sedangkan untuk lead X-ray sendiri itu merupakan suatu emisi yang dihasilkan dari interaksi sinar gamma dengan shielding, shielding pada detektor. Itu interaksinya menghasilkan suatu emisi dengan energi sekitar 74 atau 74 sampai 90 kilo elektron volt. Backscatter itu interaksi dengan bahan padat dan juga shielding di sekitar sumber radiasi, sedangkan Compton self atau Compton edge itu dihasilkan oleh emisi scattering dari sinar gamma yang sudutnya itu sampai 180 derajat, itu baru bisa menghasilkan Compton edge sebesar 321 kilo elektron volt. Untuk tabelnya bisa kita lihat di sini. Ini gamma photopic terukur yang kita dapatkan dari praktikum itu masing-masing sebagai berikut. Sedangkan yang di kolom ketiga itu merupakan gamma photopic referensi yang kita gunakan sebagai acuan untuk melihat ketepatan dari pengukuran yang kita lakukan pada praktikum ini. Ini jenis absorber dari timbal aluminium dan besi itu memiliki gamma photopic dengan energi yang relatif tidak jauh berbeda satu sama lain, namun jumlah cacah yang dihasilkan itu cukup berbeda dengan cacah yang dihasilkan saat perhitungan tanpa menggunakan absorber. Jika kita lihat di sini, tanpa absorber sudah menghasilkan jumlah cacah 2.349 cacah, sedangkan untuk timbal dan kawan-kawan itu menghasilkan cacah yang kurang dari nilainya. Kurang dari nilai saat tanpa menggunakan absorber. Dapat kita lihat di sini, timbal memiliki nilai absorpsi yang paling tinggi karena jumlah cacah yang direduksi adalah sampai 1.660 cacah. Jadi kesimpulan kita dari kali ini adalah kita dapat memahami fungsi dari multi-channel analyzer untuk mengidentifikasi jenis partikel radiasi, menentukan tingkat aktivitas atau juga konsentrasi sumber radiasi, terutama dalam mendeteksi energi puncak dari sumber energi cesium 137, yang mana pada praktikum ini dihasilkan gamma photopic sebesar 474. Dan juga jenis absorber yang paling efektif pada praktikum kali ini berjenis absorber timbal atau PB. Ini untuk praktikum 8, selanjutnya kita move ke praktikum 11. Jadi kalau untuk praktikum 11 kali ini kita akan menganalisis dan juga mengetahui nilai paparan radiasi sumber alfa, beta, dan juga gamma menggunakan surveimeter dan external PENDOS. Jadi surveimeter sendiri seperti yang kita ketahui digunakan untuk mengukur suatu radiasi pada daerah atau suatu objek. Alat ini umumnya digunakan untuk mengukur suatu radiasi di berbagai lingkungan, khususnya seperti laboratorium nuklir, instalasi medis, atau lokasi-lokasi yang mungkin terdeteksi adanya suatu radiasi. Beberapa fitur yang umumnya dimiliki dari suatu surveimeter itu adalah pengukuran laju dosis, cacah, jumlah cacah per satuan waktu, dan juga merubah satuan laju dosis. Untuk external PENDOS sendiri itu merupakan alat ukur dosis radiasi. Terdapat dua jenis EPD atau external PENDOS, analog dan juga digital. Kelebihannya jika dibandingkan surveimeter itu memiliki konstruksi sederhana dan pembacaan yang dapat kita baca langsung seperti itu. Praktikum kali ini dilakukan di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi atau ELINS Universitas Diponegoro. Dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut, yakni surveimeter berjenis Polymaster PM1405. Itu bisa kita lihat, jadi seperti ini surveimeternya. Sedangkan ini external PENDOS yang kita gunakan berjenis PM16218. Untuk sumber radioaktif sendiri, kali ini kita menggunakan cesium 137, strontium 90, dan americium 241. Dan juga kita menggunakan penggaris untuk mengukur jaraknya.
Prosedurnya bisa kita mulai untuk menyiapkan alat dan bahan, lalu gunakan alat pengukur paparan radiasi seperti spektrometer dan EPD yang didekatkan ke sumber radioaktif. Selanjutnya kita mengukur suatu paparan radiasi setiap jarak 10 cm dengan interval 10 cm 0 sampai 100 cm. Lakukan pencatatan hasil. Setelah mendapatkan hasil, lanjutkan untuk menganalisis. Dan yang terakhir kita melakukan perbandingan hasil dari survei meter dan juga external pendos yang kita gunakan. Untuk hasil bisa kita lihat di layar. Ini hasil pengukuran menggunakan EPD dan juga survei meter Polymaster. Itu bisa kita lihat di sini. Untuk EPD survei meter pada cesium itu bisa kita lihat nilai yang relatif tidak jauh berbeda jika kita bandingkan dengan pengukuran strontium 90 pada EPD dan survei meter. Selanjutnya juga americium untuk pengukuran menggunakan EPD dan survei meter juga tidak jauh berbeda hasil yang didapatkan. Namun dari sini kita dapat melihat nilai EPD untuk nilai lanjut dosis yang dihasilkan pada pengukuran strontium menggunakan EPD itu sangat konstan atau tidak variatif jika kita bandingkan dengan pengukuran menggunakan survei meter. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa pengukuran laju dosis untuk strontium dengan emisi sinar berjenis beta, kita simpulkan bahwa EPD atau external pendus tidak mampu mengukur suatu partikel beta dengan tepat jika dibandingkan dengan survei meter pada praktikum kali ini. Jadi dapat kita simpulkan eksternal pendos hanya dapat mendeteksi sinar X dan juga sinar gamma, namun tidak kompatibel untuk mendeteksi sinar alfa dan sinar beta. Sementara itu survei meter mampu mendeteksi berbagai jenis sumber radioaktif seperti yang kita lihat di tabel sebelumnya. Dengan radiasi Hambur tertinggi tercatat sebesar 114 mikrosievert per hour, berasal dari sumber strontium. Yang ini ya. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya. Untuk praktikum terakhir itu kurang lebih mirip, itu tentang survei meter, tapi kali ini kita menggunakan survei meter yang kita rakit sendiri. Jadi tujuannya tetap untuk mengetahui nilai dan menganalisis paparan radiasi sumber alfa, beta, dan gamma menggunakan survei meter buatan. Survei meter yang seperti kita ketahui yang sebelumnya. Metodenya tidak jauh berbeda, dilakukan di laboratorium Elins, Universitas Diponegoro dengan alat sebagai berikut. Perbedaan di sini kita hanya mengganti survei meter yang sebelumnya Polymaster, kita gunakan survei meter yang kita rakit sendiri. Kurang lebih sama, prosedur penelitian dan tahapnya yang dibedakan hanyalah variasi jarak yang kita gunakan itu hanya dari 0 sampai 50 cm dengan interval kenaikan 10 cm. Kali ini saya menggunakan referensi dari pengukuran laju dosis menggunakan survei meter Polymaster yang sebelumnya. Saya gunakan sebagai referensi untuk melihat tingkat keakuratan dari pengukuran menggunakan survei meter buatan kita kali ini. Jadi untuk cesium sendiri kita lihat itu nilai yang terukur dan juga referensi menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda, relatif berbeda jika dibandingkan dengan pengukuran laju dosis pada strontium. Itu bisa kita lihat juga ini sangat-sangat berbeda. Untuk americium kita bisa melihat nilai yang terukur dan referensi juga cukup akurat. Nah, untuk nilai pada pengukuran laju dosis untuk strontium 90 dari yang terukur dan juga referensi itu kita temukan deviasi yang sangat tinggi ya. Hal ini dapat disebabkan juga karena kalibrasi dan juga komponen alat yang kita gunakan yang kurang kompatibel. Nah, seperti itu dan juga mungkin pengukuran yang kurang akurat dan teliti. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil dan analisis penelitian ini disimpulkan bahwa survei meter buatan kita ini pada praktikum ini dapat mengukur berbagai jenis radiasi terutama sinar gamma, partikel alfa, dan sinar X
namun tidak begitu dianjurkan untuk mengukur jenis radiasi partikel beta, karena deviasi nilai yang relatif berbeda dari nilai yang terukur dengan menggunakan survei Meter-Pollmaster yang sebelumnya saya jelaskan ini. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.